kemudian Cik Jun, jadi pendek ceritanya tuh setelah mengalami akhirnya berapa proses. Nah ini tadi prosesnya surat menyuratnya. Iya, iya. Banyak ini lah. Surat menyurat. Surat ini warawiri. Nah sudah proses di tahun 84 itu kamu bayangkanlah baru terbit SK pengangkatan susunan Muhammad Baharudin II dari pahlawan nasional. Nah bayangkanlah kamu. Nah, artinya wong tua kita dulu berjuangnya misalnya untuk mengangkat beliau ini jadi pahlawan nasional itu tidak ada mudah. Nah, kita ngomong-ngomong ini kan sudah terbit ini apa namanya pada waktu itu susunan Muhammad Baharudin ini dan Hasan ini jadi pahlawan nasional. Ada tidak zuriat beliau saat itu yang mewakili untuk hadir pada saat itu? Ada. Kan kalau kita mengaji ini kan beliau ini kan wafat di Ternate dalam pengasingan itu. Jadi ada yang dari Palembang, Iya. ada yang dari luar Palembang. Iya, kan ada juga Jadi hadir. Nah iya, itu kegiatan seminar gitu dewek. Iya. Terekam di juga album ini. Nah, lagi lama tuh. Iya. Nah ini diskusi kepahlawanan Sultan Hamengkubuwono. Iya. 15 sampai 17 Januari tahun 80. Ini baru diskusi kan? Iya, tahun 80 tuh. Diskusi 79 itu proses. Nah, inilah. Nah, antara lain nah. Ini nih di Jalan Tasik di rumah dinas wali kota. Iya. Nah, inilah. Nah. Agak banyak dekat lagi umumnya malam itu. Iya, hampir lagi. Hampir rata-rata nak katik ini. Nah, rata-rata nak katik ini. Nah, ini di rumah Mas Agus Asimning Mas Agus ini. Jalan ini. Jalan Temor. Iya, jalan. Rumah Bagi. Iya. Buat uak gitu. Bali Mas itu. Iya. Asimning ini diskusinya di rumah ini. Nah, ini yang dari Jakarta, dari Ternate misalnya. Jadi hadir. Dari Surabaya misalnya, lihat pokoknya hampir dari seluruh Indonesia ini hadir di sini. Nah, ada lukisan. Nah ini jadi ini cerita kesonya tuh. Iya. Untuk menjadi seorang pahlawan nasional. Iya betul. Syarat lain selain dari syarat yang kubaca tadi. Iya benar. Harus ada gambar, potret. Tapi jangan bingung mana ada potret mana? Nah, potret itu boleh yang asli, boleh dia yang lukisan. Tapi berdasarkan beberapa fakta bahwa memang wajah yang bersangkutan itu mendekati kebenaran. Tentunya misalnya ini dinjok kesempatan kepada siapa Iya. Jadi waktu itu karena kita ini ditunggu, bukan didesak sih sebenarnya, ditunggu oleh waktu. Lukisan ini disediakan dengan pelukis-pelukis dengan sayembara terbatas. Sayembara? Ada sayembara? Ada sayembara terbatas. Nah, jadi sayembara itu dimeloi oleh beberapa pelukis. Iya. Antara lain pelukis itu Nur Amian. Iya. Yang pertama Iya. Sutopo yang kedua. Manap. Yang ketiga Manap dan Eden Nur Arifin. Yang keempat Eden Nur Arifin. Kalau ini versi dari uak kita. Iya, kalau Cik Eden pernah baca buku sejarah lama pernah terjiwa. Nah ini jadi versi uak kita bahwa perawakan dari Sultan Muhammad Baharudin II itu mak ini. Iya. Nah, tapi tadi ada lukisan lain ya Jun. Ada juga. Ada. Jadi yang 5 itu tuh ada. Jadi kilo masih. Ini jadi pembukaan lukisan aja itu, lama lah. Pada waktu diskusi itu seminar itu ini. Itu masih. Karena ini dewek kan dia sudah melukis sebelum itu. Karena saking cintanya waktu dengan sejarah deh. Iya. Jadi ini yang disebut orang Palembang tanjak ke Pudang. Nah, sama nih cak mana gitu tak? Iya. Apa cak jadi? Ini kebaya pendek. Ini ke dado yang disebut orang Palembang Kuta. Ini badong. Ini keris Landian. Biasanya olok 13. 13 Sultan itu. Yo. Ada kekhasan mau nih. Aduh, itu deh. Jadi kalau tanjak gitu jingok ini aslinya otentik kerja-kerja memang itu ya. Ke Pudang itu. Iya. Nah, jadi kalau pakai CM itu belah Mumbang itu. Belah Mumbang, ya. Nah,
Ini yang gambar-gambar tadi ya. Nah, ini Zuriat. Ini dari Kementerian Sosial. Iya. Pengaca, nah ini dari Zuriat juga, dari Jakarta. Nah, jadi diskusilah ngomong tua dulu, nah ini almarhum Pak Liamin. Iya. Ya masih nomornya Mak. Iya. Jujur dulu. Ya, masih nemu nih. Iya. Mobilnya sepuh juga dulu kan? Yang digodok oleh para ahli, uji membangun para pakar. Untuk menjadikan Sri Sultan Mahmud Badarudin II ini pahlawan kemerdekaan nasional dari Sumatera Selatan. Alhamdulillah dari apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua kita ini, itu tidak cuma-cuma. Makanya itu di tahun 84 tadi itu dengan surat keputusan nomor 63 tahun 84 itu tentang penganugerahan gelar pahlawan kemerdekaan nasional Republik Indonesia kepada almarhum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, di SK-nya. Jadi terunut ya. Ini sejarah, fakta. Bukan dongeng. Nah ini Bang Amin, Pak cerita-cerita, Bang Amin tadi bilang apa kisi-kisi, cuma ini ada kita tuh di mana lukisan ya? Sultan yang ada lukisan ini tadi ya. Nah ini ada. Rasakan. Iya. Ini namanya lukisannya ya. Nah iya. Ini kan yang awal ini. Yang awal sekali. Ya. Nah yang lainnya ini. Nah ini tak pernah dibetulkan ini. Nah yang lainnya tuh ini. Nah ini gak banyak nih kita nih Bang Amin, populer kan sih. Ini kemudian sabar. Ini. Iya. Kemudian ini. Oh banyak versi. Jadi mah ini dari 5 pelukis ini dikongkon masing-masing melukis. Jadi dinjo di modal. Jadi mah ini dia tuh. Setelah daftar, akhirnya ditanya satu lukisan ini berapa? Iya. Untuk beli bahan. Betul. Beli bahan, terus dinjo di modal. Misalnya uji uang kita ini panjang. Iya. Panjang, dan sudah kelage baru lunas. Iya. Nah tentunya sikap melukis itu sikap mental. Iya. Tentu ada dasarnya Mas. Iya, ada mental ya. Mental itu apa? Pembimbing. Dia kata lah bahasa cepatnya ya. Iya. Nah, jadi pembimbing itu. Nah, ini. Oleh karena itu, nah hasil lukisan itu ini. Nah, ini lukisan nomor 1. Mungkin bisa di zoom kali gambar dulu. Lukisan nomor 1, ya. Agak di apa dulu sedikit Mas. Lukisan nomor 1. Iya. Lukisan nomor 1 ya. Iya. Lukisan nomor 2. Nah ini lukisan nomor 3, ini lukisan nomor 4, ini lukisan nomor 5. Nah masing-masing ini tadi ada lukisan nomor 1 ini dilukis oleh Hartopo. Hartopo yang mana Bang? Ini lukisannya, Hartopo melukisnya. Iya. Kemudian lukisan nomor 2 ini yang melukisnya Nur Amian. Iya, lalu hati lagi. Kalau. Iya. Kemudian lukisan nomor 3 ini itu dilukis oleh Eden Nur Arifin. Iya. Nah, kemudian yang lukisan nomor 4 ini dilukis oleh Soeharno. Yo. Nah, lukisan nomor 5 ini oleh Manap. Manap ini mau Soeharno. Bawa anak dia belum bisa senimannya loh. Nah, awalnya, kalau kamu nengok misalnya ada pernah nengok lukisan Sultan ini rambut panjang. Iya. Nah, ini nih awalnya ini nih apa namanya lukisan itu rambut panjang. Tapi setelah mentornya ini ayah. Iya. Ayahku. Jadi setelah digawa, wajahnya ada rambut panjang tuh. Kaget budak nih melok galong rambut panjang. Zaman itu lagi kita zaman tahun 80 tuh
lagi deges-degesnya nih kan Agus masuk ke ini nih ke khususnya Palembang nih, Betul. budaya-budaya dari luar nih. Jadi minta pendek ke, tapi waktu itu sudah mendesak. Iya. Kalau nak melukis bagus tak mungkin. Iya. Jadi kalau dia sekarang melukis di ini deh. Dihapus pinggir saya. Dihapus deh. Oleh karena itu jadi mah ini deh. Iya. Kalau yang aslinya nih ya, lukisannya ini agak tebal putihnya nih. Ngapa? Karena ngapus. Ngapus jadi tujuh fondasi baru, foundation itu. Iya. Nah ini masing-masing mentol itu misalnya ada zuriat yang keturunannya lanang. Iya. Misalnya kupingnya ngembek dia ini, Betul. misalnya matanya ngembek dia ini. Fisiknya tuh tadi Yo. dicermatinya. Antunian. Karena ada ciri khas Yo. selama ini. Yo, itu ini ya. Nah, artinya begini. Artinya lukisan ini terjadinya itu kalau bahasa agamanya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul yo. Ada sebab-sebab. Iya. Jadi bukannya misalnya ujuk-ujuk tiba-tiba aku melukis wajah sultan. Iya. Itu baru pacak dikata penciptaan. Iya. Kalau ini kan dikongkon dan ini ongkos. Iya. Ini ongkos untuk misalnya buat lukisan sultan ini. Nah, dari hasil penilaian tim yang diketuai oleh Pak Ali Amin pada waktu itu, kepilihlah lukisan nomor 3. Itu. Yo, dianggap ini mendekati lawakan kriteria. Nah, ini dituang ke dalam lukisan itu dari terjemahan salah satu buku yang ditulis Belanda. Sultan Muhammad Badarudin II itu pada satu sore itu duduk di Belanda. Tidaklah dia menunjukkan bahwa seorang raja yang misalnya yang angkuh, yang sombong, tidak. Dia menunjukkan seorang raja yang arif, bijaksana, misalnya seorang raja yang misalnya mengayomi, melindungi rakyatnya dengan menggunakan tanjak, menggunakan baju yang disebut kebaya kelemkari. Iya, kelemkari. Kemudian memakai kain sebatas apa nih ini di bawah jengkul. Iya, di ujung memang di bawah jengkul. Iya, bawah jengkul. Nah, lukisan inilah dari terjemahan ini, buku Belanda ini diterjemahkan oleh ayahku. Diterjemahkan itu, maka dituangkanlah oleh pelukis dalam satu lukisan. Ya karena dia pelukis kan. Makanya itu bajunya tuh ada kemiripan motif bajunya itu. Iya. Nah, itu jadi di ini misalnya baju ini memang sudah ada bajunya. Iya. Ini bajunya, ini misalnya tekep dadonya, ini tanjaknya, ini tulisnya, ini badongnya. Nah, tinggal lagi para pelukis itu mindah ke dalam satu lukisan. Iya. Inilah jadinya. Nah ini kalau misalnya timbul pertanyaan, kemana yang 4-nya Amin? Pasti namanya mah itu ya? Iya benar. Nah yang 4 ini dimusnahkan. Tapi ini sebelum dia dimusnahkan pada waktu penyerahan itu oleh almarhum ayahku, itu dipoto sebagai dokumen, arsip sebagai arsip. Itu betul Itu sebagai arsip. Kalau kamu misalnya ke provinsi atau ke kota, nanyo arsip pengangkatan Sultan Muhammad Badarudin II jadi Pahlawan Nasional, katik mau ini. Salah nanya katik. Jadi museum di rumah lah jawabannya. Nanyo itu di sini. Iya. Ayo tua di rumah. Dari pamungkas ini. Kalau jatuh bayar, baik mahal ini. Cuman ini demi untuk artinya yang pertama pengetahuan sejarah. Betul. Yang pertama jangan simpang siur. Iya. Yang kedua sejarah itu fakta. Bukan dongeng. Berarti banyak yang diluruskan juga. Kita nih aku tuh melurus ke bed sebenarnya. Jadi kalau ada uang misalnya nempok dado nak aku tanya.
Kalau Pecito, baca kalau Pecito. Iya, baca, Tapi Nek. kalau yang punya sejarah dan fakta, nah, Iya, kaget dulu kan? Apa dasar Kalau kamu? dia misalnya pada dado, kamu kali adung ini, kamu di mana? Enggak ada. Iya. Aman ada Pak kita ngaku kan? Nah, Ya gitu. kita bawa. Kamu di mana? Nah, Iya, iya, iya. Karena itu dia kan. Iya. Kamu di mana? Kamu nulis dak. Iya, iya. Waktu itu. Jadi antara lain itu sebelumnya. Jadi memang artinya dari apa catatannya bukan dari sebuah pihak. Kita Bukan. punya contohnya ada dari keluarga ini. Iya, iya. Di keluarga ini Iya. dikumpul ke catatan Iya. berserahan Iya. gitu. Iya. Mungkin dulu memang kalau waktu Kesultanan masih utuh ada perpustakaan deh. Ada, iya. Pasti ada. Iya, ada. Nah, ketika berada di Kesultanan, ini koleksi-koleksi buku-buku maupun macam-macam kitab lah, Iya. itu kan nggak tahu lagi ada yang dibawa ke Belanda sana, Iya, iya, benar. ada yang diselamat oleh anak cucu, Iya. ini dihimpun lah ini istilahnya tuh Iya. ya, keterangan ini ya, Iya. menjadi suatu kesimpulan dapat bulat bahwa sosok Sultan Mahmud Badaruddin II atau Sunan Mahmud Badaruddin ini dua ini ya, beliau ini kayak ini. Nah, tapi beliau kan karena gitu butuh mana istilah itu lukisan sadar itu ya, yang kira-kira bisa menggambar ke beliau bahwa seperti ini Iya, iya. yang mendekati kemenangan. Iya. Alhamdulillah ya, Iya. bisa disimpulkan dan yang kita sekarang ini sampai di apa sempat sampai dipublikasikan bahkan diabadikan dikenang dalam sebuah duit lembaran Iya. rupiah duit Nah, 10.000 itu iya benar Cik. Iya, iya, iya. Jadi untuk misalnya menghargai jasa-jasa beliau ini, itulah benar kata Cik Jun tadi. Ada duitnya, ada Iya. lukisannya duduk di duit. Iya, itu simpan itu di Memang, ya? iya duit. Iya. Ada nama bandara, Bandaga. ada nama jalan, ada nama museum. Iya. Nah itu tadi yang Cik Jun ngomong ke yang anu tadi.